Halo Bray, balik lagi bareng gue Gatan, host kesayangan kalian, asik kesayangan kalian di Seni Muda Podcast. Hari ini masih dengan konsep yang santai lah ya. Gue udah kedatangan salah satu alumni dari Sekolah Bisnis Muda yang juga kebetulan kakak kelas gue waktu dulu. Namanya Bang Padlan. Dia sampai sekarang bisnisnya tuh udah gacor banget bre, asli. Nggak ada. Bisnisnya udah gacor, udah banyak lah, dia udah banyak pengalaman lah. Kita sapa dulu Bang Padlan. Halo Bang. Halo, Gata. Kok Oke, jadi kayak perkenalkan nama saya Padlan Umar. Iya. Mungkin kalau internal mah udah pada tahu ya. Cuman Iya. kalau ini ada teman-teman yang nonton di eksternal, nama saya Padlan Umar. Alhamdulillah udah lulus. Sekarang sibukan sih wirausaha UMKM. Asik. Tapi kalau pendidikan lebih ke kuliah sih, karena gue udah masuk kuliah harusnya tahun ini. Iya. Nah, Bang Padlan boleh nggak sih ceritain tentang gimana pengalaman atau gimana Bang Padlan pertama kali tertarik buat bisnis itu? Nggak ada duit. Iya, tapi memang orang kebanyakan bisnis gak ada duit sih, emang nggak salah juga kan. Pertama ya karena enggak sih, lebih gak ada duit. Terus gue ngerasa gabut aja. Karena kan gue kebetulan angkatan 1. Istilahnya kan pasti kurikulum, sistem pembelajaran, PKBM tuh pasti masih ada yang belum fix gitu kan. Masih banyak evaluasi. Jadi mungkin karena itu kemarin itu pas angkatan gua jadi banyak yang kosong pelajaran. Jadi banyak jam kosongnya, jam kos. Mungkin kalau buat orang lain kayak jam kos tuh ya positif terus ya. Mungkin ya positif sih sebenarnya, maksudnya enak gitu kan, positif tiduran. Cuman kalau lama-lama mengganggu gitu. Lama-lama kok jadi gabut, jadi nggak guna gitu. Maksud gua ngerasa karena gua dulu tuh ketika masuk kelas, pengalaman gue pas angkatan 1 tuh kita kayak 2 jam tidur dulu. Buset, 2 jam sepedahan nih. Iya. 1 sampai 2 jam kita tidur dulu biasanya. Karena kosong. Tidur terus nanti pelajaran juga sekian jam doang terus tidur atau main baru nanti sorenya ada lagi. Itu pas di sana di Jampang kan. Oh iya. Pengalaman kan dulu Mas. Iya, masih masuk gue di Jampang waktu itu. Berapa setahun ada gak? Setahun. Ada. Setahun setengah gue malah. Ada ya? Iya, ada. Sebelum sini. Ya gitu. Mungkin kalau yang angkatan sekarang kan udah di sini ya. Iya, udah banyak di sini. Jadi nggak kurang rasa kalau pas waktu kesana belajar di sana. Mulai gabut di situ terus gua ngapain kayak gitu kan, kayak ngapain gitu kok gabut banget, kayak boros waktu, boros uang pendidikan juga. Udah akhirnya gue iseng aja. Ternyata gue disaranin tuh sama si Hilmi Amanullah tuh. Ini lah ada namanya Lucky Cat Auction tuh, katanya ini bisnis lagi ini yang punya tuh si Suain Mahisa. Lucky Cat katanya wah anjir ternyata gini keren juga. Ternyata kita cuma nitip doang. Marketing dia yang ngurus, ini yang ngurus, penjualan mereka yang ngurus, customer service mereka yang ngurus, kita cuma nitip barang gitu kan. Mau tertarik nih, kata gue nih keren juga nih. Itu bisnis yang jatuhnya sih lebih ke iseng, tapi karena bagus jadi diterusin gitu kan. Itu yang Diamond. Oh iya. Itu menurut gue emang itu bisnis yang paling istilahnya apa ya, membawa perbedaan lah ke diri gue. Tapi lebih mengarah ke ini, lebih mengarah ke bukan pengalaman kalau dia ke ekonomi, ke duit. Jadi datengin duit gitu ya. Cuannya paling lancar di Diamond. Kalau pengalaman di ini apa? Gak noise tuh. Hah? Biarin aja. Gak apa-apa, biarin aja. Lebih ke lemon sama Thai tea dulu. Kalau pengalaman. Kalau ekonomi atau secara material ya itu karena emang profitnya besar ya. Istilahnya gue kemarin yang bikin gue ketagihan di sana tuh, gue beli awal 900.000. Gue iseng dong nitip. Isengnya mahal ya. Coba nitip nih, kayaknya bagus nih. Karena emang di sana pasarnya menengah ke atas. Jadi nggak ada kaum mendang bending itu nggak ada. Jadi insya Allah aman gitu kan. Nah, iya karena itu. Ada yang mau. Nawar 1,6. Gue jual, gue beli 900.000. Berarti kan gue kurang lebih untung 500 ribuan ya. Iya. Wah gila kata gue, profit banget gitu kata gue. Maksudnya satu barang loh ini. Iya. Coba kalau gue misalkan satu barang satu hari, berarti kan udah 15 juta sendiri. Itu kan hitungan kasarnya tuh. Kata gue wah anjir, langsung gue ketagihan ya. Terus berlangsung sampai 1,5 tahun. Itu lu ngambil apa cincinnya tuh dari mana sih Bang? Dari Banjarmasin. Oh, jadi lu sama sekali nggak megang barang gitu? Ya dibeli.
Jadi gue ada sistem reselling sama dropship. Awal-awal sekalian juga jadi saran buat teman-teman kalau mau deketin PDKT supplier tuh lebih bagus beli dulu. Nggak bisa aja sih mungkin kalau yang udah besar, cuman rada nggak enak kalau tiba-tiba langsung nawarin dropship. Apalagi sistemnya yang udah untungnya terserah kita gitu. Gue kemarin dropship karena gue udah deket sama orangnya, dia nggak peduli gue untung berapa. Dia ada yang bilang sendiri, akadnya udah jelas. Yang kemarin kenapa dropship tuh abu-abu rada sensitif karena di akadnya kan. Kayaknya tuh barang orang kita yang jualin seenaknya gitu. Kalau orangnya ikhlas mah insya Allah gitu. Jual-jualin aja gitu. Iya, dia yang bilang sendiri. Pokoknya dari saya 900.000 misalkan. Kamu atau Anda siapa gue lupa ngomong apa. Nanti gua gitu. Nanti gua terserah mau ngambil berapa. Kata dia sendiri itu. Wah kata gua berarti akadnya udah clear nih. Udah enak. Jadi makanya gua bisa jualnya mahal-mahal gitu istilah gitu. Dapat dari Banjarmasin. Nah itu dapat dari Tokped cuy. Dari Tokped. Iya. Jadi nyari-nyari di Tokped doang gitu. Iya nggak masuk akal kan. Biasanya kan dari temennya temen, kawannya kawan, Facebook. Ya gue dari Tokped. Wah, ada juga nih cincin di bawah 1 juta. Kan kita awam wah kayak mikirnya kan cincin mahal. Iya. Awam sih mikirnya gitu, cincin mahal. Kalau kita udah perdalamin mah ada kok yang 500.000 juga. Gue dulu pernah jual cincin 500.000-an. Pernah. Diamond asli itu. Asli. 500.000. Tapi cuman 0,01 gram mas. Yang penting mah masih diamond gitu kan. Ya gitu maksudnya gitu. Ya paling gitu. Terus pengalaman yang lu dapetin dari bisnis yang lu tadi bilang dari lemon Thai tea, terus jualan lemon itu apa aja sih bang? Lebih ke gue sadar kalau gue bukan orang lapangan sih. Jadi gue ngejalanin itu sebagai kewajiban aja. Ngejalanin lapangan itu sebagai kewajiban sama sebagai gue harus ngelakuin karena mau nggak mau pengusaha kan harus bisa semuanya ya. Walaupun nggak harus handal gitu. Gue ngejalanin Thai tea jujur rada ya walaupun usaha sendiri rada ngerasa berat ketimbang gua diamond. Karena gue mikirnya gini, nih gue abisin waktu kan gue buka 7-8 jaman ya. Gue abisin waktu 7-8 jaman dan hasil yang diberikan nggak sesuai gitu. Jadi timbang balik dari upah atau hasil usaha yang dikerjain itu kok menurut gue nggak sinkron, nggak worth it gitu. Mengapa gue kalau ini rada males dengan aja gitu, karena kan istilahnya paling juga sehari 50.000, 70.000, sedangkan gue bisa duduk manis di kasur gitu kan, di kursi bisa dapat yang tadi tuh. Yang tadi diamond itu kenapa ya? Gue kata gue aduh gini makanya kayaknya gue lebih cocok di segi planning, designing sama controlling aja. Mungkin kalau teman kita tuh si Syakur dia lebih ke HRD kali ya, resource development ya gitu. Jadi ya pro and cons. Jadi memang semua orang ada posnya masing-masing gitu ya. Masing-masing. Dan Bang Fadlan ini waktu itu sempat dikabarkan punya tabungan yang bisa sampai beli mobil sendiri. Bukan bener. Tabungan sih. Kayaknya omset. Kalau di tengah sekarang bisa, tapi udah kesebar kan. Udah kesebar. Kalau hitungnya gini, kalau misalkan gue dari awal SBM kelas 1 sampai sekarang, gue nggak pernah beli apa-apa, nggak pernah beli laptop, nggak pernah beli motor, nggak pernah beli gerobak, nggak pernah beli itu, mungkin gue bisa. Itu dari omset. Enggak bersih. Bersih. Misalkan gue nggak beli laptop baru, nggak servis motor, nggak beli macam-macam, nggak beli gitar, nggak beli gitu, mungkin gue bisa beli mobil gitu. Cuman ya harus berkembang dong. Gue nggak masa gue nggak beli gerobak gitu, sayang banget istilahnya gitu kan. Kalau yang kemarin sih karena ada namanya juga OBK. OKB sama aja. Mana beda? Orang baru kaya. Oh iya sih sama ya. Iya gitu. Jadi pengennya beli aja gitu. Ada duit beli gitu kan. Dan lu udah beli motor sendiri? Alhamdulillah. Itu hitungannya sih kemarin dibantuin sebenarnya. Kemarin tuh ayah itu 4. Gue sisanya gue 10-an. Sebenarnya gue patungan lah ya. Sebenarnya gue bisa semuanya, cuman kata ayah kayak sayang duitnya, mending mumpung ayah masih sanggup dibantuin sedikit gitu. Karena kalau misalkan gue habisin semua
uang gue langsung jadi motor, bisa aja gue sisa 1 juta doang kemarin. Sisa 1-2 juta kata gue, makanya sayang gitu kan. Jadi ayo gue masih bantuin sedikit, 4 jutaan lah kalau nggak salah. Dan lu di bisnis yang sekarang itu udah punya karyawan kan? Alhamdulillah ada 3. Ada 3 karyawan. 3. Itu gimana sih cara seorang Bang Fadlan untuk mengatur karyawan-karyawannya? Kalau gue, pengalaman gue sih, gue nggak pernah punya karyawan yang pernah punya sekali doang karyawan yang di atas 25 tuh. Kayak gue sekali doang itu, yang waktu itu jaga roti bakar itu. Kalau dari gue sih lebih ke persuasif aja sih. Gue tipenya bukan yang kayak Syakur, tapi persuasif. Jadi gue bisa istilahnya tanpa gentrakan atau tanpa ketegasan gitu, gue bisa ngolah kata-kata gue jadi seolah-olah dia yang salah gitu. Jadi sadar diri gitu. Jadi nanti gue bisa ngejabarin, ini gue juga berusaha buat gaji lu gitu. Jadi sama-sama karyawannya itu mikir, oh gue harus bisa nge-support balik. Gue support dia, gue support balik. Makanya kalau bisa selagi lu punya untung lebih, kasihlah 100-200 ribu bonus. Itu kayak istilahnya insentif tambahan yang gak ada hitungan tapi ngaruh. Jadi nanti dia tuh ngerasa gak enak. Jadi dia ngerasa gak enak, dia gak kerja baik gitu. Jadi dia meningkatkan kinerjanya terus gitu ya. Iya, kan yang kemarin si Firman, ya, tau gak yang tinggi itu? Iya, itu kan dia kurang disiplin tuh. Iya. Mungkin resiko juga karena masih 18 tahun ya. 18 tahun, 18-19 lah. Terus ya udah, dia kemarin kenapa gua rada emosi? Jujurnya sih gua tipenya bukan yang kayak drop gitu. Nah. Gua kemarin rada kaget karena dia jam 3 udah balik. Dia kan harusnya tutupnya jam 5. Iya. Tutupnya jam 5. Dia ternyata jam 3 udah di sini. Udah nyamperin temennya si Rapli itu, kata gua. Lah, lu ngapain di sini, kata gua. Udah tutup gini, dia alasan aja, katanya toiletnya susah lah, masjidnya susah. Kata gua, apa hubungannya sama tutup jam kerja gitu. Iya. Lu mau kayak gimana juga ya, tutup jam kerja jam 5. Ini gua panggil, lu jadi mau lanjut apa enggak. Gua cukup di itu aja sih, nggak perlu kayak gua marahin gini kata-kata gitu. Gua jelasin aja, gua nggak marah gitu, gua nggak marah sama lu, cuman harus konsisten dong, namanya juga profesional. Lu harus nunjukin sesuai SOP, sesuai persetujuan awal gini. Jadi lu mau lanjut apa enggak. Keputusan akhirnya dia keluar kan. Iya, makanya ya intinya lebih, gue sih ngarahnya lebih ke persuasif sih. Soalnya dia kemarin juga kayak ngerasa bersalah gitu pas dia nggak mau ngeliat gue tuh pas waktu kemarin gue bukan marahin sih, tegasin. Iya. Dia kayak gini aja. Kayak nggak mau ngeliatin gue gitu. Oh, karena skakmat cuy, bayangin aja masuk jam 11. Padahal harusnya masuk jam 9. Astaga. Tutup harusnya jam 5, pulang jam 3. Berarti cuman 4 jam kerja. Iya. Padahal harusnya kan 7 jam kerja. 7-8 jam ya. Makanya di situ tuh lebih ke situ saja sih. Ya, dikasih peringatan aja lah gitu kan ya. Nah, gue penasaran nih Bang, bisnis lu tuh ada apaan aja sih dari awal lu masuk di SBM nih? Atau jauh sebelum lu masuk di SBM lu udah pernah buka bisnis apa aja sih? Aduh, gue mah biasa aja sih sebenarnya mah. Aduh. Aduh, ini nih getar. Iya. Sebenarnya kebanyakan sih lebih dari ini sih, karena iseng. Kebanyakan sih karena iseng. Kalau yang lemon ini nggak iseng, tapi karena gue ngeliat ada profit di sana. Gue baru tertarik. Tapi kebanyakan bisnis gue itu sebenarnya iseng doang. Iseng tapi berfaedah akhirnya. Isengnya karena berfaedah, iseng gue itu beda sama orang lain. Bukannya gimana ya, cuman yang gue rasain tuh dan yang gue upayain, ketika gue iseng itu, isengnya yang gue keluarin itu maksimal. Jadi bukan iseng nanggung. Misalkan kita nyoba bisnis iseng, tapi maksimal yang dicobain tuh. Jadi 50-50, udah urusan Tuhan gitu. Jadi udah maksimal, gue isengnya tuh maksimal gitu. Jadi gue keluarin yang semua gue bisa waktu itu. Makanya keluarnya terkadang bagus impactnya. Kalau pas waktu SMP, karena gue hobi videografi kan, gue hobi videografi. Terus gue bikin tim lomba-lombaan kecil. Ternyata ada yang tertarik gitu kan. Coba dong ini, coba rekam foto-foto di acara ibu. Oke, kita coba nih, coba. Ternyata hasilnya lumayan. Karena waktu itu tahun 2016an itu satu after event video rata-rata 1 jutaan. Lumayan 1 jutaan itu buat
video 10 menitan lah, tapi udah plus drone itu. Kalau nggak plus drone paling cuma gope. Yang mahal tuh di drone-nya sih, karena tahun itu masih eksklusif banget. Drone itu belum murah kayak sekarang. Drone tuh paling murah paling 3 juta. Kalau zaman sekarang kan 500.000 600.000 udah dapet yang rada bagus gitu kan. Tahun 2015 masih zaman-zamannya ini DJI yang gede banget itu yang warna putih. Yang ngerti. DJI Pro ya. DJI Pro kan. DJI. Itu harga dulu 18. Sekarang harganya 9 juta. Jauh banget ya. Iya makanya itu di situ. Terus kalau di sini ya tadi yang perhiasan. Pernah nyoba bikin kedai juga. Pernah nyoba Thai tea, cuman kebanyakan ya itu kalau gua kelemahannya di cepet bosen. Cepet bosen sama malas banget sama orang gua sebenarnya. Maksudnya dalam artian gua toleransinya kecil, apalagi kalau orangnya udah nyenggol gua gitu. Walaupun gue bisa dipersuasifin, cuman kalau udah gitu mending udahan aja lah, ribet lu gitu istilahnya gitu. Karena bisa ngeganggu waktu gue untuk yang lain gitu. Ya palingan itu Thai tea, cafe, terus lemon, terus sugar glider kemarin udah balik modal sih hitungannya. Sugar glider, terus pernah juga nyoba thrift. Kebanyakan sih lebih gue pengen tahu sih, karena kalau jati dirinya sendiri sih lebih ke videografi sebenarnya. Nah makanya insyaallah kalau misalkan nanti kuliah udah masuk sih harus dimaksimalin. Sebenarnya kalau bisnis yang lainnya ya sekedar kayak nyari penasaran, nyari penasaran, pengalaman. Kalau uang hoki. Kalau menghasilkan lanjutkan. Kalau tidak tinggalkan. Gitu. Memang begitu terkadang ya. Nah, oke. Bang Fadlan itu kan tadi banyak kan bisnisnya dan berdasarkan keisengan semua. Itu nemuin isengnya itu di mana sih, Bang? Gue penasaran coba, kayak lu iseng lu bermanfaat gitu. Isengnya mahal, coy. Iya, isengnya mahal. Gue mikirnya gini aja, karena istilahnya kalau misalkan gagal juga, selagi lu punya testimoni orang-orang, masih punya akun IG-nya, itu bisa masuk portofolio. Jadi makanya portofolio gue tuh bisa banyak sampai 10 halaman. Iya. Ya mungkin banyak yang gak succeed gitu. Cuman istilahnya kita udah nyemplung. Yang penting udah nyemplung, orang jadi paham. Oh lu ternyata pernah di sini. Jadi kalau kita nggak ngomong tuh nggak bawa pembawaannya bukan orang awam gitu. Validasi lu tuh udah terbuktikan. Jadi misalkan kita lagi ngebahas rapat tentang kedai nih. Kan karena misalkan gue udah punya pengalaman buka kedai. Set, gue tahu dong. Oh gue dulu pernah omsetnya segini gini. Orang juga nanti dengerinnya lebih serius, lebih percaya. Ketimbang lu pembawaannya, gue belum pernah. Lebih ke situnya sih. Jadi gue ya kalau sebenarnya kalau dihitung-hitung lebih banyak ruginya sih kayaknya. Cuman dapat inspirasinya itu kan. Jarang loh ada orang iseng cuman menghasilkan gitu kan. Alhamdulillah. Orang biasa mah iseng, banyak orang kagak seneng gitu kan. Tapi ini orang iseng menghasilkan, walaupun ya rugi juga tetap jadi pengalaman gitu kan. Iya. Oh iya, tadi kan Bang Fadlan bilang abang suka videografi kan ya. Itu udah berapa project yang pernah abang pegang? Dan project terbesar itu sama siapa gitu? Project klien apa project? Klien. Project sama klien pernah sama Pertamina. Paling besar itu? Orang Pertamina. Orang Pertamina ngeselenggarain talent mapping gitu. Terus juga bikin after event videonya. Mereka itu kalau nggak salah acaranya di mana ya, di daerah Bogor, dan itu kalau nggak salah dapat 2 atau 3 gitu. Dapat 3 walaupun videonya tuh cuma 6 menit 7 menit. Gua nanti lihat deh videonya. Mungkin sepele gitu. Cuman kalau untuk kelas perusahaan dia lebih mending bayar 1-2 juta ketimbang mikir lagi. Ketimbang dia apalagi nyari orang yang lebih profesional, lebih mahal. Ini kan istilahnya masih bocah nih. Tapi kemampuannya udah berani tampil. Daripada dia nge-hire perusahaan videografi, perusahaan dokumentasi pasti jauh lebih mahal kan. Pasti. Oh, nanti kan ada runutan biaya tuh, ekstra kamera, ekstra lighting gitu kan. Kalau perusahaan tuh gitu ribet kan. Mending nih kasih ke bocah 1-2 juta beres di video. Gitu paling ini paling besar sih. Sama inilah aksi. Waduh. Yang aksi-aksi itulah ya pokoknya ya. Karena dulu ACT. Waktu itu karena proyek ayah juga sih. Terus
ternyata cocok. Dan kan kalau dia, pengalaman gue sih, gue lihat sih ACT tuh sukanya dia video high editing. Iya, Maksudnya benar. dalam high editing ini banyak animasinya. Benar. Banyak animasinya. Mungkin kalau sinematografi dia nggak terlalu fokus, kecuali filmnya, project filmnya kemarin tuh apa ya, Atap Wakaf apa sih? Apa sih? Duh, gue lupa. Ada di YouTube. Pernah tahu gue. Yang nonton lumayan 2 juta 3 juta view. Film gitu kan, series YouTube series gitu. Pernah gue tahu. Sinematografi itu cuman kalau buat video-video motivasi, video-video inspirasi wakaf itu kebanyakan high animasi. Jadi kan bayangkanlah. Iya benar. Bawa-bawa gitu banget gitu. Nah ya, itu kan gitu animasi banget. banyak, animasi api, animasi penjajahan, animasi. Gue belajar tuh cara bikin animasi overlay kayak gitu. Itu pengalaman yang baru sih. Dan ternyata cocok. Kemarin pas dikirim ke ini, ternyata cocok gitu. Udah termasuk oke, bisa nih masuk ke korporat. Walaupun ya nggak terekspos, mungkin masih internal gitu, cuma udah diterima di internal gitu. Yang penting udah diterima dulu gitu kan ya. Iya. Oh ya, Bang Fadlan nih rencana ke depannya setelah, kan tadi Abang bilang setelah lulus harusnya udah kuliah kan, berarti gap year dong gitu kan. Oh ya, gap year kemarin. Iya. Nah, waktu gap year tuh apa sih yang Bang Fadlan lakukan tuh selama Abang gap year? Selama pandemi kayaknya nggak ada dah. Tahun lalu kan apa ya, kayak ini banget, pandeminya lagi high banget kan. Iya, lagi tinggi banget. Daya beli orang menurun. Palingan momentum Ramadan aja sih yang gue manfaatin tahun lalu. Gap year kemarin itu lebih ke momentum Ramadan pas gue buka bisnis kurma. Terus paling sama ya bisnis kayak yang thrift itu. Kebanyakan sih online ya, karena kalau offline berat. Kemarin kan gue buka kedai juga offline dan ternyata susah. Dan kalau pengalaman gue untuk kafe tuh omset 15 itu kecil. 15 juta tuh masih kecil. Masih kecil banget kalau buat kafe tuh minimal 50 harusnya. Karena kan dia bahannya pokoknya mahal ya. Karena di harian ya. Harus ngitung terus. Iya, betul. Nggak mungkin kan, takut barangnya hilang gitu. Dengan gitu. Biar terus cepet banget, gue nggak ngerasa asli gitu. Terus sekarang nih setelah gap year-nya selesai itu Bang Fadlan mau ngapain sih? Katanya tadi mau kuliah ya? Mau kuliah di mana tuh Bang? Alhamdulillah keterima di IDS sih. Oh, di mana tuh? Di International Design School di daerah Kemang Timur. Itu kemarin pilihan ke situ karena secara biaya juga lebih masuk akal. Lebih, walaupun ya kategori perfilman kan pasti semuanya mahal ya. Gak ada yang murah karena gearnya aja kan. Iya. Mahal-mahal. Tripod sendiri aja kalau profesional tuh bisa 10. Tripod kalau profesional yang pakai airnya tuh air khusus. Kalau ini kan airnya air jadi-jadian nih. Yang di bulat-bulat kecil gitu. Nah, kalau di situ beda. Airnya tuh pakai oil apa gitu. Nah, itu contohnya ke IDS. Terus pengalaman baru sih karena di sana umum banget ya. Maksudnya internasional. Nah, gue nanya-nanya ternyata juga ada murid orang luar. Orang New Zealand lah, orang Australia, orang Singapura. Menurut gue jadi pengalaman yang beda banget karena kan gue istilahnya gue ngendok ya. Gue kebanyakan bisnis gue tuh ngendok ya daerah-daerah sini aja gitu kan. Dengannya gue ada ke daerah Kemang Timur yang secara kasat mata kan daerah orang kaya gitu kan. Tanda kutip daerah orang kaya. Jadi momentum baru nih. Bisa aja gue dapat kenalan orang konglomerat kah gitu kan. Kenalan anak dari bupati kah atau apa gitu. Atau gimana. Dan belajar ngerantau juga walaupun yang nggak jauh juga sih. Cuman kan namanya juga ibu kota ya. Mau nggak mau kan tidak bisa terhindarkan dari kata keras. Pasti banyak tuh senggolannya sana sini ketimbang di kampung sendiri gitu kan. Ya sebelum ini kan masuknya Juli ya, berarti kan sekarang Februari ya, masih 5 bulanan lagi ya. 5 bulanan lagi sih lebih fokus ke yang kerobakan ini nih. Masih fokus ke kerobakan dulu gitu kan. Lemon kalau misalkan sebelum masuk IDS gue udah punya minimal punya 5 lah. Kan sekarang ada 3. Masa 2 lagi nggak bisa gue kan. 2 atau 6 punya pembawaan bisnis yang masih aktif gitu loh. Karena kebanyakan bisnis yang sekarang kan dipegang bukan sama Fadlan ya, dipegang sama yang lain, lebih ke partner aja misalnya kayak food truck gitu kan, atau yang lain. Dan kalau misalkan punya yang sendiri dipegang sendiri, punya pembawaan juga gitu kan.